Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Rahmanisa dengan NIM 70212-0002. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya pahami mengenai materi komunikasi sel. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita membahas materi mengenai komunikasi sel. Yang pertama merupakan gambaran umum persinyalan sel. Nah, dapat kita ketahui bahwa persinyalan sel merupakan bagian dari sebuah sistem komunikasi yang sangat kompleks pada tingkat seluler yang mengatur aktivitas dan koordinasi antar sel. Sebagaimana contohnya seperti bakteri. Bakteri yang akan melakukan komunikasi di antara bakteri yang lain. Nah, di antara bakteri yang semula sel berbentuk batang yang terpisah bisa berubah menjadi proses yang sedang berlangsung, kemudian membentuk struktur yang berbentuk spora. Bagian yang selanjutnya merupakan tahapan persinyalan sel. Nah, pada tahapan ini terbagi atas 3, yaitu penerimaan atau reception, yang kedua transduksi atau pengelolaan sinyal, dan yang ketiga merupakan respon. Baik, kita bahas dulu mengenai reception atau penerima. Proses pendeteksian molekul sinyal yang datang dari luar sel berdasarkan sifat molekul sinyal, penerimaan dapat dilakukan oleh protein reseptor yang terdapat di membran plasma ataupun sitoplasma. Nah, tahapan persinyalan yang kedua merupakan transduksi atau pengelolaan sinyal, merupakan urutan perubahan dalam sederetan molekul yang berbeda dan disebut jalur transduksi sinyal. Nah, pada tahapan ini terdapat perubahan sinyal yang menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik. Pada tahapan ketiga yang merupakan respon berupa aktivitas seluler sebagai katalisasi enzim atau penyusunan kembali sitoskeleton atau aktivitas gen yang bersifat secara spesifik. Adapun bagian yang ketiga merupakan penerimaan sinyal dan instansi transduksi. Nah, di sini terdapat 2 bagian yang merupakan penerimaan sinyal dan instansi transduksi. Nah, yang pertama merupakan molekul sinyal terikat pada protein reseptor menyebabkan protein berubah bentuk. Nah, pada bagian kedua merupakan sebagian besar reseptor sinyal merupakan protein membran plasma. Di sini terbagi atas 5, yaitu reseptor sinyal, reseptor terkait protein G, reseptor tirosin kinase, reseptor saluran ion, dan yang terakhir merupakan reseptor intraseluler. Nah, kita ketahui bahwa jalur transduksi sinyal ada beberapa bagian, yaitu jalur-jalur melerai sinyal dari reseptor ke respons seluler. Pengikatan molekul sinyal ekstraseluler akan memicu langkah pertama dalam interaksi molekuler ini. Molekul-molekul yang melerai sinyal sebagian besar adalah merupakan protein. Molekul kecil dan ion kecil tertentu merupakan komponen utama jalur persinyalan. Nah, selanjutnya merupakan jalur transduksi sinyal yang terakhir, yaitu fosforilisasi protein, merupakan suatu cara pengaturan yang umum dalam sel dan merupakan mekanisme utama transduksi sinyal. Bagian yang terakhir pada komunikasi sel merupakan respons seluler terhadap sinyal. Nah, dalam respons sinyal, suatu sel dapat mengatur aktivitas dalam sitoplasma dan transkripsi dalam nukleus. Jalur yang rumit memperkuat dan menentukan respons sel terhadap sinyal. Nah, selanjutnya kita dapat mengaitkan materi komunikasi sel dengan materi konsep reseptor. Nah, kaitannya yaitu dengan melakukan pembicaraan dengan pendengar, bagaimana pendengar merespon, sinyal untuk jarak dekat dengan jarak jauh, reseptor yang itu merupakan protein membran pada multiseluler, penting komunikasinya tingkat seluler untuk kehidupannya, guna untuk terciptanya koordinasi aktivitas sel sehingga terbentuk organisme yang normal. Nah, kaitan yang terakhir yaitu sinyal yang digunakannya merupakan sel kimia. Adapun karakter yang dapat kita ambil dari pembahasan komunikasi sel yaitu ketika ukuran sel yang kecil itu mengajarkan bahwa semua hal itu patut untuk dihargai, baik itu kecil maupun besar. Nah, karakter yang kedua yaitu dari daur ulang sel kita belajar bahwa ilmu harus kita turunkan. Kemudian karakter selanjutnya merupakan belajarlah bertanggung jawab terhadap tugasmu seperti mengenai organ sel.
Dan karakter yang terakhir mengenai komunikasi sel yaitu mengajarkan bahwa menjalin hubungan sosial itu sangatlah penting. Mungkin hanya sekian dari materi saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.